Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mikrotik MDCNA. Kali ini yang pertama kita akan membahas tentang router OS dan router board, kedua router OS Futurus, dan yang ketiga name type arsitektur dan router board. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu router OS dan router board. Oke, jadi pada video sebelumnya bahwa untuk yang software itu biasa dikenal dengan RO atau router OS. Sedangkan hardware itu lebih dikenal sebagai router board. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, untuk yang router OS ini merupakan software dari vendor Mikrotik yang dinamakan Dash On OS ya. Untuk yang router board itu dia lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS itu dia lebih mengarah ke software. Nah, router OS ini berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux ataupun Windows. Jadi, dia itu dapat diinstal pada PC, server, VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS dengan standar awan operasi sistem berbasis Linux dengan versi 335 kernel. Lalu misalkan ada pertanyaan nih, kenapa OS itu diinstalnya di PC? Oke, jadi jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM-nya berapa, RPC-nya yang apa, dan lainnya. Nah, jenis dari Mikrotik itu ada banyak. Misalkan di sini ada Mikrotik X86-bit, dan ini tuh jenisnya ada banyak ya. Salah satunya ada lagi yaitu Mikrotik X86-bit Anito. Nah, di sini ada juga yang di merah, Mikrotik X86 di merah, dan juga ada yang Tokma, Mikrotik X86 Okma, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Mikrotik router board. Jadi, operasi dari Mikrotik router board ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, yang mana berarti segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Seperti pada umumnya, Mikrotik router board juga memiliki jenis yang beragam, mulai dari low end sampai dengan high end. Nah, untuk contohnya di sini kalian bisa lihat gambar-gambar yang ada ya. Kita lanjut ke materi kedua yaitu router OS Futurus. Oke, selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur yang ada di router OS. Yang pertama ada support 802, yang kedua ada routing, ketiga firewall dan NAT, keempat QoS atau bandwidth management, kelima point-to-point tunneling, keenam user management, dan yang ketujuh ada tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa terbenam pada suatu perangkat router board ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Nah, fitur router OS yang pertama ada yang namanya support 802.11 dan jenisnya ada yang indoor maupun yang outdoor. Fitur yang kedua ada routing. Nah, routing ini ada yang namanya static routing dan ada yang namanya dynamic routing. Kemudian, fitur yang ketiga yaitu firewall dan NAT, yang mana keduanya ini adalah sebagai proteksi agar Mikrotik kita bisa aman. Kemudian, NAT ini juga berfungsi agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Misalnya, jika kita memiliki NAT, kita bisa mengatasi serangan, bisa juga untuk memblok website, dan juga untuk memblok website pada jam kerja. Kemudian, yang keempat ada yang namanya fitur QoS atau Quality of Service, atau biasanya adalah bandwidth management, yang mana Mikrotik ini kita nantinya akan mengatur atau Mikrotik ini bisa diatur bandwidth manajemennya. Nah, yang kelima ada yang namanya fitur point-to-point atau semacam VPN. Ini tuh contohnya bisa kita gunakan sebagai remote jarak jauh, seperti PPTP, PPoE, SSDP, atau OpenVPN. Kemudian, yang keenam ada yang namanya user management seperti DHCP, proxy, hotspot, radius, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu Mikrotik, yang mana ini juga bisa kita gunakan sebagai tools. Contohnya, fiturnya ini bisa digunakan untuk mengetes bandwidth, torch, matchpin, MRTG, dan lainnya. Kita lanjut ke materi name, type, arsitektur, router board. Oke, selanjutnya adalah router board name, yang mana ini memiliki pengkategorian nama pada perangkat router board Mikrotiknya. Berdasarkan 3 simbol name di sini, RB itu merupakan singkatan dari router board, kemudian angka 9 ini merupakan seri atau kelas routernya,
Lalu angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang tersedia pada router port. Dan yang angka 1 ini merupakan jumlah slot wireless-nya. Nah, yang kedua ada pengkategorian nama berdasarkan word atau kata. Contohnya ada omnidate, group, txt, dan lainnya. Kemudian ada yang berdasarkan exceptional naming yang merupakan nama. Ini disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Jadi jika kita lihat router port yang punya port lebih dari 9, ini termasuk ke dalam kategori exceptional naming. Kemudian tipe router port. Nah, di sini saya contohkan sebagai nama router port, tipenya yaitu di sini ada RB952 UI 5AC 2ND. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi singkatan dari RB itu merupakan router port. Lalu angka 9 ini merupakan serinya. Selanjutnya, angka 5 ini merupakan jumlah port Ethernetnya. Dan yang angka 2 ini merupakan jumlah port wireless-nya. Jika kalian menemukan ada nama UI atau cat lainnya, ini merupakan fitur router port-nya. Nah, 5AC 2ND ini merupakan fitur wireless-nya. Dan PC ini merupakan jenis casing-nya. Intinya kalian bisa melihat tipe router port seperti ini di belakang perangkat router board-nya. Kemudian kalian bisa cocokkan sendiri ke dalam kode-kode yang ada pada gambar di sini. Nah, kemudian untuk arsitektur pada mikrotip ini ada yang namanya MIP, SBE, dan lain sebagainya. Arsitektur ini semacam fitur apa saja yang tersedia pada perangkat mikrotip. Arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya seperti tadi. Jadi, arsitektur router port ini membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router port. Nah, software atau OS-nya itu setiap arsitektur berbeda-beda, karena fiturnya juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotip lebih lengkap lagi, kalian bisa saja kunjungi websitenya, yaitu www.mikrotip.com/download. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan saya pada materi Port Mikrotip. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.